adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana adik-adik semua? Apakah masih semangat di pagi hari ini? Ya, puji Tuhan kalau adik-adik semua masih semangat dalam keadaan yang sehat. Mari kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk membuka renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali lagi datang di pagi hari ini mau mengucap syukur untuk pertolongan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua agar kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan merenungkan firman Tuhan masih dengan perikop yang sama adik-adik dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Nah, hari ini dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Efesus 6 ayat 18, adik-adik semua buka kitabnya. Nanti Lausa yang akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah adik-adik, Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mau mengingatkan kita diberitahukan bahwa kita ini terus akan melawan godaan-godaan iblis. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara kita menang dari godaan iblis. Sudah 2 yang kita pelajari. Nah, adik-adik sekarang kita mau belajar yang ketiga. Nah, kita sebutkan dulu ya. Yang pertama, mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga yang mau kita pelajari hari ini yaitu tetap di dalam doamu. Nah, itu juga yang menjadi tema renungan kita di pagi hari ini adik-adik semua. Nah, bagaimana caranya? Di dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa doa itu harus setiap waktu, tak putus-putusnya. Itulah yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 18. Nah, yang kedua, berdoa di dalam roh. Artinya doa kita itu harus terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ini penting adik-adik. Orang-orang kudus itu siapa aja sih? Orang-orang kudus itu pada zaman sekarang dapat kita lihat sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga bisa bilang kalau hamba Tuhan mungkin sudah terus belajar firman Tuhan, tetapi tidak ya adik-adik, hamba Tuhan pun adalah manusia biasa yang juga bisa digodai oleh iblis. Oleh karena itu kita juga perlu mendoakan bagi mereka semua. Nah adik-adik, kalau adik-adik semua ikut ibadah Zoom di hari Minggu bersama dengan Lause, pasti adik-adik tahu apa arti doa. Nah, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan agar kita dapat mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Nah, adik-adik semua, kita hari ini mau belajar bahwa kita mau menang dari godaan iblis. Nah, caranya dengan tetap di dalam doa-doa kita yang tadi. Kita dapat menyampaikan kesulitan kita kepada Tuhan dalam doa. Nah, mungkin kita punya masalah-masalah yang kita rasa sulit, ataupun kita punya sifat-sifat yang malas, sifat-sifat yang membuat kita tidak memuliakan Tuhan, sehingga kita dapat memohon kepada Tuhan di dalam doa agar Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan juga menolong kita agar dapat merubah sikap-sikap yang tidak baik. Nah, demikianlah adik-adik, tak putus-putusnya setiap hari adik-adik kita harus berdoa. Jangan dilupakan, jangan dilalaikan. Nah, adik-adik mungkin capek kalau satu harian kita sudah belajar, sudah melakukan aktivitas semua. Nah, langsung tidur di malam hari. Tapi adik-adik, kita belajar hari ini, kita tidak boleh lupa untuk berdoa sebelum tidur. Walaupun aktivitas kita padat, kita harus tetap ingat berdoa itu tak putus-putusnya. Nah adik-adik, kita juga belajar bahwa pentingnya
tetap di dalam doa kita dan memohon agar Tuhan melindungi kita dan juga memimpin kehidupan kita. Dengan demikian doa juga dapat menjadi senjata kita untuk dapat melawan godaan iblis dan kita boleh menang dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam percaya dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa menutup renungan di hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami harus tetap ada di dalam setiap doa-doa kami, tidak melupakan dan tidak melalaikannya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, sampai jumpa di renungan kita di hari-hari yang akan datang. Dadah!